We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, going out of time now. I'm the one. Dalam kimia, pengertian kelarutan adalah nilai maksimal dari suatu zat yang bisa larut dalam jenis pelarut tertentu. Kelarutan juga bisa diartikan sebagai kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu pada suhu dan tekanan tertentu. Buatan larutan adalah aktivitas atau proses dalam mencampurkan kedua zat tersebut hingga homogen. Untuk dapat membuat suatu larutan dengan konsentrasi tertentu, diperlukan ketelitian serta pemahaman khusus agar tercipta larutan yang sesuai dengan apa yang kita ingin. Pengertian larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut yang sifatnya homogen. Suatu larutan akan terbentuk apabila tingkatan daya tarik dari pelarut dan zat terlarut lebih besar dibandingkan dengan tingkatan daya tarik antara pelarut dengan pelarut atau zat terlarut dengan zat terlarut. Contoh pelarut adalah air, alkohol, asam klorida, bensin, aseton, dan sebagainya. Contoh zat terlarut yaitu ada garam, gula, oksigen dalam air, dan karbodioksida dalam minuman berkarbonasi. Berdasarkan wujud pelarutnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama larutan cair, kedua larutan padat, dan ketiga larutan gas. Pertama, larutan cair contohnya adalah larutan garam dan larutan gula yang terbuat dari air dan garam ataupun gula. Yang kedua, larutan padat contohnya adalah logam emas 22 karat yang terbuat dari campuran homogen antara emas dan perak. Yang ketiga, larutan gas contohnya adalah udara di atmosfer yang terdiri dari gas oksigen dan nitrogen. Berdasarkan wujud zat larutnya, larutan dibagi menjadi 2, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat adalah larutan yang komposisi zat larutnya lebih banyak dibanding pelarutnya. Larutan encer adalah larutan yang komposisi zat larutnya lebih sedikit dibanding pelarutnya. Berdasarkan kelarutan zat larut terbagi menjadi 3, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan sangat jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat larut tanpa melalui pemanasan. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat larut kecuali harus dipanaskan. Larutan sangat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Daya hantar listrik terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, contohnya larutan HCl, larutan H2SO4, larutan NaCl, dan lain-lain. Selanjutnya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya larutan gula, larutan alkohol, dan larutan urea, dan lain-lain. Konsentrasi larutan yang biasa dipakai pada laboratorium yaitu molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, konsentrasi dalam persen, parts per million atau ppm, dan parts per billion atau ppb, dan keformalan. Sifat-sifat larutan adalah 1. Ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. 2. Partikel-partikel zat yang bercampur akan tercampur secara merata. 3. Campuran tidak akan mengendap jika didiamkan atau tidak diaduk. 4. Campuran cenderung bening atau transparan sehingga bisa ditembus cahaya. 5. Memiliki kemampuan menghantarkan listrik. Contoh-contoh larutan ada 3, yaitu yang pertama, larutan hipotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah daripada larutan lainnya. Kedua, larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada larutan lainnya. Ketiga, larutan isotonik adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut sama dengan larutan di luarnya. Konsentrasi zat terlarut berarti kedua larutan berada dalam keseimbangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan antara lain suhu, konstanta dielektrik, pH pelarut, ukuran partikel, polimorfisme, bentuk garam, tekanan, serta stearik faktor.